Di antara riuhnya gerak perekonomian di Surabaya, terdapat salah satu sudut yang menenangkan bagi siapapun yang datang ke sana. Masyarakat menyebut kawasan tersebut dengan nama wisata religi Sunan Ampel. Di video kali ini kami bersama Out Surabaya Hunter dan beberapa teman pemerhati sejarah akan mengajakmu berkeliling dan melihat kayak gimana sih suasana kampung Arab di Surabaya yang lokasinya ada di sekitar kawasan wisata religi Sunan Ampel. Yuk simak video ini hingga selesai ya. Pada masa kolonial Belanda, kala itu terdapat pembagian pemukiman, mulai dari sebelah barat Sungai Kalimas sebagai tempat tinggal orang-orang Eropa dan sebelah timur Sungai Kalimas menjadi perkampungan orang-orang pribumi Arab serta etnis Tionghoa. Perjalanan kita mulai dari Jalan Ki Haji Mas Mansur. Di sini kita akan menemukan nuansa khas Arab jika dilihat dari ruko-ruko tua yang menjadi tempat etnis Arab menjajakan produknya. Selanjutnya kita akan memasuki kawasan di Jalan Petukangan 1 dan sekitarnya. Kawasan ini juga menjadi berkumpulnya budaya, pusat perekonomian dan masyarakat multikultur. Tidak hanya itu, kawasan wisata Ampel juga menawarkan beberapa spot wisata religi, kuliner, wisata belanja hingga wisata sejarah. Salah satunya yaitu Masjid Sunan Ampel yang merupakan salah satu masjid tua di Indonesia dan telah ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya. Sunan Ampel pertama kali ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama sang adik Sayyid Ali Murtado. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah. Sejak kecil, beliau sering dipanggil Raden Rahmat. Namun setelah menyebarkan agama Islam dan menjadi tokoh masyarakat, kemudian beliau dipanggil Sunan Ampel. Ratusan peziarah setiap hari berkunjung ke makam Sunan Ampel. Bahkan angkanya bisa mencapai ribuan di saat acara-acara tertentu. Selain Sunan Ampel, para peziarah juga bisa mengunjungi makam murid-murid Sunan Ampel, para sahabat dan juga istri dari Sunan Ampel. Kerabat beliau yang cukup terkenal ceritanya di masyarakat adalah Mbah Bolong dan Mbah Soleh. Begitu masuk kawasan Jalan Sasa dan sekitarnya, suasana yang kami rasakan cukup unik nih teman-teman. Kita bisa melihat ada banyak etnis Timur Tengah berbaur dengan etnis Tionghoa, Madura, dan Jawa. Keunikan tersebut bisa kita rasakan ketika mendengarkan mereka berkomunikasi. Logat yang digunakan pun juga beragam. Selanjutnya kita bisa melihat ada pasar yang sudah ramai sejak masa kolonial Belanda, yaitu Pasar Pabean. Berjalan-jalan di sekitar Pasar Pabean juga masih banyak kita temukan bangunan-bangunan kuno beserta aktivitasnya yang hingga saat ini masih hampir sama seperti dulu. Hal tersebut jika kita lihat dari beberapa foto tempo dulu di lokasi ini. Selanjutnya kita bisa melihat ada sebuah langgar tua yang sangat legendaris di Surabaya, yaitu Musola atau Langgar Bafatol. Langgar tersebut merupakan bangunan kuno jejak Islam pada masa lampau. Nuansa klasik sangat terasa jika kita lihat dari arsitektur bangunan langgar ini dan berbagai ornamen di dalamnya. Langgar yang telah berusia ratusan tahun ini masih berdiri dengan kokoh hingga saat ini. Seperti musola lainnya, terdapat tempat wudhu yang berada di bagian bawah untuk jamaah yang ingin wudhu maupun mandi. Hal yang berubah dari langgar ini bisa kita lihat berdasarkan foto tempo dulu di bagian depan Langgar Bafatol. Dulu awal berdirinya langgar ini masih nampak sebuah gerbang atau gapura masuk ke jalan tersebut. Di perhatian selanjutnya kita akan mengunjungi salah satu makam dari tokoh Islam atau seorang pendakwah di Surabaya. Beliau adalah Kiai Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Beliau hadir di Surabaya sekitar pertengahan abad ke-20 dan dikenal sebagai salah satu sosok ulama yang berakhlak mulia dan dermawan. Beliau wafat di Surabaya pada 12 Rabiul Akhir 1337 Hijriah atau tahun 1919 Masehi. Selain beliau, di area pemakaman ini juga ada makam dari keluarga beliau. Makam Al-Habsyi memiliki gaya bangunan dan arsitektur yang indah. Bangunan makam bergaya seni perpaduan Arab dan Eropa terlihat jelas di ornamen-ornamennya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita lanjut di part 2 untuk membahas lebih dalam lagi terkait sejarah kampung Arab di Surabaya.